5 pondok pesantren dengan sistem pendidikan terbaik di Indonesia. Pondok pesantren merupakan suatu wadah atau lembaga pendidikan yang berorientasikan kepada keagamaan dan memiliki kurikulum yang sangat baik. Dan di sana para santriwan dan santriwati akan dibekali berbagai macam disiplin ilmu, dengan tujuan para santri mampu seimbang dalam pengetahuan umum dan juga pengetahuan agama, sehingga para santri akan memiliki wawasan yang luas baik itu ilmu ukhrawi maupun duniawi. Namun, banyak orang yang mempunyai pandangan yang kurang baik terhadap eksistensi pesantren yang dianggapnya kuno, norak, dan berbagai pendapat negatif lainnya. Seiring berkembangnya zaman, asumsi itu telah dipatahkan. Di era modern ini, banyak pesantren yang benar-benar memodernkan sistem dan metode pendidikannya, sehingga banyak lulusannya yang mampu dengan mudah beradaptasi dengan dunia luar pesantren. Namun, sebelum kita lanjut menonton videonya, ayo berikan support kalian kepada channel ini dengan cara tekan tombol subscribe di bagian video ini yang berwarna merah, supaya channel ini terus maju dan berkembang dan tetap eksis menyajikan informasi-informasi menarik kepada Anda semua secara gratis. Kita lanjutkan. Yang pertama ada Pondok Modern Darussalam Gontor. Pondok modern ini mungkin sudah tak asing lagi bagi kita. Ya, mendengar namanya saja kita sudah sangat familiar. Pondok pesantren ini didirikan oleh trimurti pendirinya, yaitu Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Ahmad Sahal, dan Kiai Haji Imam Syarkashi. Tepatnya pada tanggal 10 April tahun 1926 di Ponorogo. Pondok Modern Darussalam adalah lembaga pendidikan Islam yang sudah berdiri sejak 90 tahun yang lalu. Letaknya yang jauh dari keramaian kota, tepatnya di desa Gontor, mengesankan lembaga ini asing dari sorotan. Akan tetapi, hal itu tidak menghambatnya untuk maju. Bahkan, tanpa advertising apapun, kiprahnya sudah dikenang oleh banyak tokoh Indonesia. Khususnya dalam dunia pendidikan, nyatanya Gontor sudah mempunyai puluhan pondok cabang yang tersebar di seluruh daerah di pelosok Indonesia. Gontor terkenal dengan lembaga pendidikan yang memiliki kurikulum sendiri dan tingkat kedisiplinannya yang sangat tinggi. Bahkan baru-baru ini Gontor baru saja meresmikan kampus Universitas Darussalam yang sebelumnya masih bernama ISID atau Institut Studi Islam Darussalam, yang mana kampusnya ini berdiri di tanah yang sangat luas dan gedung-gedung megah ala Timur Tengah, dan juga sistem pendidikan standar internasional, dan terlibat MOU atau kerjasama dengan berbagai universitas ternama di luar negeri. Yang kedua ada Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan. Salah satu pesantren terbaik di Indonesia yang lain adalah Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Sayyid Sulaiman yang berasal dari kota Cirebon. Beliau mendirikan pesantren ini bersama dengan Kiai Aminullah. Ada beberapa versi mengenai tahun pendiriannya. Ada pendapat yang mengatakan pada tahun 1745. Dan versi inilah yang kemudian dijadikan patokan untuk merayakan hari jadi mereka. Pesantren ini merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia yang masih eksis dan terus berkembang. Di zaman modern ini, pesantren ini tetap mempertahankan sistem pendidikan salaf murni yang mengkaji ilmu agama. Pesantren ini juga terkenal sebagai pesantren yang berhasil mandiri secara finansial berkat berbagai bisnis yang dibangun oleh yayasan pesantren seperti Waralaba Minimarket yang bernama Koperasi Sidogiri, lembaga keuangan yang bernama BMT Baitul Mal Watamwil, serta masih banyak usaha yang lainnya. Para pengurus pesantren ini berkomitmen mempertahankan sistem pendidikan madrasah diniyah sampai tingkat Mahat Ali atau universitas yang bernama Tarbiyatul Muallimin. Selanjutnya ada Pondok Pesantren Langitan di Tuban.
Pondok Pesantren Langitan yang berdiri pada tahun 1852 merupakan pesantren yang berpengaruh di kawasan Surabaya ke barat, yaitu sepanjang Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Cepu. Figur karismatik salah satu pengasuhnya yaitu Kiai Haji Abdullah Fakih di kancah politik nasional juga menambah dikenalnya nama pesantren ini. Pondok Pesantren Langitan patut mendapat respek karena kemampuannya untuk tetap eksis bahkan tumbuh dan berkembang tanpa harus merubah sistem pendidikannya yang menganut sistem salaf. Dan yang keempat, ada Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. Pesantren Lirboyo berdiri pada tahun 1910, tepatnya di Kecamatan Mojokerto, Kota Kediri, Jawa Timur. Kata Lirboyo diambil dari nama sebuah desa. Di desa inilah berdiri pondok pesantren yang banyak dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Lirboyo. Kiai Soleh yang berasal dari desa Banjarmelati memprakarsai berdirinya pesantren ini yang kemudian dilanjutkan oleh salah satu menantunya yang bernama Kiai Haji Abdul Karim yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Lirboyo berkembang menjadi pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa kemerdekaan, Pondok Pesantren Lirboyo ikut berperan dalam pergerakan perjuangan dengan mengirimkan santri-santrinya ke medan perang, seperti peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Sebagai pusat pendidikan Islam, Pondok Pesantren Lirboyo memadukan antara tradisi yang mampu mengisi kemodernitasan dan terbukti telah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang soleh dalam bidang agama maupun soleh secara sosial. Dan yang terakhir ada Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pesantren Tebu Ireng merupakan salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang. Pesantren ini didirikan pada tahun 1899 oleh salah satu ulama besar yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari dikenal sebagai sosok ulama karismatik sekaligus pendiri organisasi besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Di samping pelajaran ilmu syariat, bahasa Arab dan agama Islam, pondok pesantren ini juga memasukkan pelajaran umum ke dalam struktur pembelajarannya. Pesantren Tebu Ireng sudah sangat banyak memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia, terutama di dalam dunia pendidikan Indonesia. Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi Presiden RI keempat dan yang pertama berasal dari kalangan santri. Beliau adalah cucu dari Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, demikianlah 5 pondok pesantren dengan sistem pendidikan terbaik di Indonesia, versi Kisanak. Akan tetapi, dimanapun pondok pesantrennya, itu tergantung dari bagaimana usaha kita di dalamnya. Dan yang terpenting, niatnya untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Insya Allah, semuanya akan berkah. Jika ada kritik dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di channel yang sama dan di video-video Kisanak yang lainnya.